Bapak dan Ibu pernah merasa masuk ke satu ruangan lalu lupa mau ambil apa, atau nama seseorang sudah di ujung lidah tapi tidak kunjung keluar. Ada juga yang mulai sering lupa menaruh kacamata, lupa mematikan kompor, atau lupa janji kecil yang biasanya mudah diingat. Banyak orang langsung takut dan berpikir, "Wah, jangan-jangan ini tanda pikun." Perasaan seperti itu wajar. Apalagi setelah usia 45 tahun ke atas hingga lansia, kita memang mulai lebih peka terhadap perubahan pada tubuh, termasuk daya ingat. Tapi yang penting dipahami, sering lupa ringan tidak selalu berarti masalah berat. Kadang ada kebiasaan harian yang terlihat biasa saja, namun bisa memengaruhi fokus, ingatan, dan kejernihan berpikir. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas dan aman, supaya kita tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga lansia. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita sedang saling menemani dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat bersama. Baik, di video ini kita akan bahas tentang daya ingat dan kesehatan otak dengan cara yang praktis. Saya akan jelaskan 7 kebiasaan harian yang bisa membantu otak tetap lebih tajam, lebih aktif, dan lebih terjaga seiring bertambahnya usia. Ini informasi dan edukasi umum ya, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan, dan hasil tiap orang bisa berbeda. Sebelum masuk ke kebiasaannya, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Otak itu seperti pusat kendali. Ia bekerja terus, bahkan saat kita tidak sadar. Otak membantu kita mengingat, mengambil keputusan, mengatur emosi, menjaga keseimbangan tubuh, sampai membantu tubuh beristirahat dengan baik. Jadi kalau fungsi otak terganggu, dampaknya bisa terasa ke banyak hal. Analoginya begini, Bapak dan Ibu, bayangkan otak seperti pusat listrik dan pusat komunikasi di rumah. Kalau aliran listriknya stabil, kabel-kabelnya baik, dan perawatannya terjaga, semua ruangan bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau listrik sering naik turun, kabel berdebu, atau perawatannya diabaikan, maka lama-lama rumah terasa tidak nyaman. Begitu juga otak. Ia membutuhkan aliran darah yang baik, tidur yang cukup, stimulasi yang pas, dan pola hidup yang mendukung. Sekarang saya tambahkan satu cek fakta penting supaya kita tidak salah paham. Pertama, lupa ringan tidak selalu berarti demensia atau pikun berat. Kadang penyebabnya bisa karena kurang tidur, stres, terlalu banyak pikiran, kurang fokus, atau tubuh sedang lelah. Kedua, kalau kelupaan mulai berat, sering mengganggu aktivitas, sering tersesat di tempat biasa, sulit mengenali orang terdekat, atau sering lupa hal yang sangat penting, itu perlu perhatian lebih lanjut. Jadi tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi membantu Bapak Ibu menjaga kebiasaan yang dapat mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Baik, sekarang kita masuk ke 7 kebiasaan harian yang bisa membantu otak tetap lebih tajam. Saya susun dari kebiasaan ke-7 sampai kebiasaan pertama agar mudah diikuti. Kebiasaan ke-7 adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ini sering dianggap sepele. Banyak orang berkata, "Saya minum kok." Tapi ternyata lebih banyak minum teh manis, kopi, atau minuman kemasan daripada air putih. Padahal otak sangat bergantung pada keseimbangan cairan tubuh. Ketika tubuh kurang cairan, sebagian orang bisa merasa kepala berat, sulit fokus, cepat lelah, atau seperti blank. Tidak harus langsung minum banyak sekaligus. Justru, yang sering lebih nyaman adalah minum sedikit-sedikit tapi rutin. Misalnya setelah bangun tidur, setelah sarapan, setelah makan siang,
sore hari, dan malam secukupnya. Untuk lansia, boleh dibuat lebih teratur supaya tidak lupa. Kebiasaan keenam adalah kurang menggerakkan tubuh. Banyak orang mengira kesehatan otak hanya soal teka-teki atau vitamin. Padahal gerak tubuh yang rutin juga penting. Ketika tubuh bergerak, aliran darah menjadi lebih lancar, termasuk ke otak. Ini membantu otak mendapat oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Gerak tidak harus berat. Jalan santai 10-20 menit. Peregangan, aktivitas rumah tangga yang aman, atau sedikit senam ringan sudah membantu. Yang penting rutin. Untuk bapak ibu yang punya keluhan sendi atau lutut, pilih gerak yang nyaman dan tidak memaksa. Kebiasaan kelima adalah terlalu jarang melatih otak dengan hal-hal sederhana. Otak juga seperti otot, perlu digunakan. Bukan berarti harus belajar hal rumit. Hal-hal kecil pun bisa membantu. Misalnya membaca, menghafal doa, mengingat daftar belanja, tanpa langsung melihat catatan, berbincang dengan orang lain, mencoba resep baru, atau belajar hal kecil yang belum pernah dilakukan. Yang penting bukan sulitnya, tapi rutinnya. Kalau setiap hari otak diajak berpikir dan terlibat, ini bisa membantu menjaga ketajamannya. Bahkan percakapan sederhana yang hangat pun bisa jadi latihan yang baik untuk otak. Kebiasaan keempat adalah terlalu sering hidup dalam pola yang pasif dan monoton. Misalnya bangun, duduk, menonton TV, makan, tidur, lalu begitu terus tanpa stimulasi baru. Pada sebagian orang, rutinitas yang terlalu pasif bisa membuat otak kurang aktif. Ini bukan berarti harus sibuk terus. Justru, yang penting adalah ada variasi kecil yang sehat. Misalnya menyusun tanaman, berjalan pagi, ngobrol dengan tetangga, membaca, menulis catatan harian, atau sekadar mengatur ulang aktivitas rumah. Perubahan kecil seperti ini membantu otak tetap terlibat. Kebiasaan ketiga adalah tidur yang tidak berkualitas. Banyak orang tidak mengaitkan daya ingat dengan tidur. Padahal saat tidur, otak membantu merapikan informasi yang kita terima sepanjang hari. Tidur yang kurang atau sering terganggu bisa memengaruhi fokus, daya ingat, dan suasana hati. Tidak semua lansia bisa tidur nyenyak terus-menerus. Itu memang bisa berubah seiring usia. Tapi kualitas tidur tetap bisa dibantu. Misalnya dengan mengurangi cahaya terang sebelum tidur, membatasi ponsel, tidur lebih teratur, dan membuat malam lebih tenang. Kalau tidur malam lebih baik, seringkali siang harinya otak terasa lebih ringan. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu, dan boleh juga tulis apakah keluhan yang paling sering dirasakan adalah sering lupa, sulit fokus, atau nama orang sering susah diingat. Saya senang membaca komentar Bapak Ibu. Kadang dari komentar seperti itu kita sadar bahwa banyak orang mengalami hal yang mirip dan kita tidak sendirian. Kebiasaan kedua adalah terlalu banyak pikiran dan stres yang dibiarkan terus-menerus. Ini juga sering dianggap biasa. Padahal stres bisa memengaruhi fokus dan daya ingat. Kalau pikiran penuh, otak kita seperti ruangan yang terlalu ramai. Bukan berarti memorinya rusak, tapi konsentrasinya terganggu. Karena itu, pikiran yang lebih tenang juga penting untuk kesehatan otak. Tidak harus langsung sempurna. Cukup beri jeda untuk istirahat mental. Misalnya duduk tenang beberapa menit, tarik napas pelan, kurangi berita yang membuat tegang, atau berdoa dengan lebih tenang. Langkah kecil seperti ini bisa membantu pikiran terasa lebih lapang. Dan sekarang kebiasaan pertama yang paling penting adalah menjaga tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pembuluh darah secara umum. Ini sangat penting karena otak sangat bergantung pada aliran darah yang baik. Kalau tekanan darah sering tinggi, gula darah tidak terkontrol, atau kolesterol bermasalah,
maka kesehatan pembuluh darah bisa ikut terpengaruh. Dalam jangka panjang, ini dapat memengaruhi fungsi otak. Itulah sebabnya menjaga otak tidak bisa dipisahkan dari menjaga tubuh secara keseluruhan. Makan lebih seimbang, minum cukup, tidur cukup, bergerak cukup, tekanan darah terpantau, gula darah dijaga, semua saling berhubungan. Bapak dan Ibu, sampai sini kita sudah membahas 7 kebiasaan harian yang bisa membantu otak tetap lebih tajam. Saya rangkum cepat ya. Cukup minum, rutin bergerak, melatih otak, tidak terlalu pasif, tidur lebih baik, mengelola stres, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Sekarang pertanyaannya, langkah praktis apa yang realistis? Karena seringkali masalahnya bukan tidak tahu, tapi bingung mulai dari mana. Langkah pertama, pilih satu kebiasaan yang paling mudah. Banyak orang ingin langsung mengubah semuanya. Hasilnya justru cepat lelah. Lebih baik mulai dari satu. Misalnya mulai dari minum air putih lebih rutin. Minggu depan tambah jalan santai. Setelah itu baru mulai baca 10 menit sehari. Pelan-pelan, tapi konsisten. Langkah kedua, buat otak tetap terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saat belanja, coba ingat dulu daftar belanja sebelum melihat catatan. Saat berbicara dengan orang lain, latih fokus mendengar. Saat menonton sesuatu, coba ceritakan kembali poin utamanya. Ini sederhana, tapi melatih otak tetap aktif. Langkah ketiga, jaga interaksi sosial. Ini penting sekali, terutama pada usia matang dan lansia. Berbicara, tertawa, berbagi cerita, bertanya, dan mendengarkan orang lain adalah bentuk stimulasi otak yang sangat baik. Kadang saat orang mulai lebih sering sendiri, pasif, dan jarang berinteraksi, otaknya pun menjadi kurang aktif. Interaksi sosial tidak harus ramai. Telepon keluarga, ngobrol dengan pasangan, bicara dengan cucu, atau bertemu tetangga sebentar pun bisa membantu. Yang penting ada hubungan yang hangat dan sehat. Langkah keempat, makan dengan pola yang lebih ramah untuk otak. Tidak perlu mahal. Yang penting lebih sering makanan rumahan sederhana. Sayur, buah, protein secukupnya, dan kurangi makanan ultra proses yang terlalu sering. Beberapa orang juga merasa lebih baik saat mengurangi gula berlebih karena gula yang naik turun bisa memengaruhi energi dan fokus. Sekarang saya tambahkan satu segmen yang sering ditanyakan. Mitos dan fakta soal lupa dan kesehatan otak. Mitos pertama, kalau sering lupa sedikit, berarti pasti mau pikun. Faktanya, tidak selalu begitu. Lupa ringan bisa terjadi karena kurang tidur, stres, terlalu banyak beban pikiran, atau memang perhatian sedang terpecah. Yang penting diperhatikan adalah apakah keluhan makin berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Mitos kedua, kalau sudah usia lanjut, otak pasti menurun dan tidak bisa dijaga. Ini juga tidak tepat. Memang ada perubahan alami seiring usia, tapi otak tetap bisa dibantu dengan kebiasaan yang lebih baik. Jadi usia bertambah bukan berarti kita menyerah. Mitos ketiga, minum suplemen tertentu pasti membuat ingatan langsung tajam. Hati-hati dengan klaim seperti ini. Beberapa suplemen mungkin membantu pada sebagian orang, tetapi tidak ada jaminan hasil yang sama untuk semua orang. Yang paling kuat tetap pola hidup sehari-hari. Kalau ingin mencoba suplemen atau herbal tertentu, perhatikan keamanannya dan konsultasikan bila Bapak Ibu punya penyakit kronis atau minum obat rutin. Sekarang saya beri contoh pola 1 hari yang lebih ramah untuk otak. Ini contoh umum ya, bukan aturan wajib. Pagi, mulai dengan air putih, lalu gerak ringan dan sarapan sederhana. Siang, jangan terlalu pasif, selipkan jalan pelan, membaca, atau aktivitas kecil yang melatih otak. Sore, batasi terlalu banyak rebahan sambil scroll ponsel tanpa tujuan.
Malam, buat tidur lebih teratur, suasana lebih tenang, dan kurangi hal-hal yang membuat pikiran terlalu penuh. Dan satu lagi yang penting, jangan malu kalau merasa perlu dibantu. Kadang orang takut bicara soal daya ingat karena khawatir dianggap pikun. Padahal justru lebih baik dibicarakan lebih awal. Semakin dini diperhatikan, semakin baik. Bapak dan Ibu, kalau konten seperti ini bermanfaat, silakan subscribe Yuk Sehat Yuk dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di channel ini kita fokus informasi dan edukasi kesehatan yang aman dan realistis, khusus untuk usia matang hingga lansia. Dan kalau Bapak Ibu merasa ada keluarga, saudara atau teman yang belakangan mulai sering lupa dan butuh pengingat yang lembut, boleh juga dibagikan video ini. Kadang informasi sederhana seperti ini bisa jadi pintu awal untuk lebih peduli. Sekarang saya tambahkan bagian penting, kapan perlu waspada dan mencari bantuan tenaga kesehatan. Kalau kelupaan makin berat, sering mengganggu aktivitas harian, sering tersesat di tempat yang biasa, sulit mengenali orang terdekat, bicara jadi sangat kacau, atau perubahan perilaku terasa jelas dan makin berat, sebaiknya jangan ditunda untuk konsultasi. Dan saya juga tekankan, lupa atau sulit fokus tidak selalu murni masalah otak. Bisa juga dipengaruhi kurang tidur, efek obat tertentu, depresi, kecemasan, kurang dengar, kurang lihat, atau penyakit lain. Karena itu, video ini membantu Bapak Ibu memahami kebiasaan yang bisa mendukung fungsi otak. Tapi evaluasi lebih lanjut tetap perlu kalau keluhan menetap atau memburuk. Perlu saya tegaskan juga, video ini bertujuan sebagai informasi dan edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi dokter. Hasil tiap orang bisa berbeda. Kalau Bapak Ibu punya penyakit kronis, konsumsi obat rutin, atau kondisi khusus, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan perubahan besar pada pola hidup atau mencoba suplemen tertentu. Bapak dan Ibu, ingat, yang penting bukan langsung sempurna, tapi mulai dari satu langkah kecil hari ini. Kalau akhir-akhir ini merasa lebih sering lupa, jangan langsung putus asa dan jangan langsung menakut-nakuti diri sendiri. Mulai dari kebiasaan yang paling mudah, cukup minum, tidur lebih rapi, bergerak, dan tetap aktif secara mental. Perlahan, tapi konsisten. Saya Dr. Arif. Terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk. Jaga kesehatan, supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.